episode kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke surga alam bawah laut di ujung Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau. Ya, Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan dikenal dengan wisata bahari yang begitu menawan. Keindahan taman bawah laut Kepulauan Derawan pun menjadi daya tarik bagi para penyelam kelas dunia. Di Pulau Kakaban ini, kita bisa melihat ubur-ubur tidak menyengat atau jellyfish stingless. Inilah gua Haji Mangku. Gua Haji Mangku dikenal dengan airnya yang kebiru-biruan. Momen terbaik berkunjung ke gua ini ialah siang hari saat matahari menembakkan sinarnya. Keberadaan Gua Haji Mangku seolah menjadi surga tersembunyi di Pulau Maratua. Untuk menuju ke Kepulauan Derawan, saya harus menempuh perjalanan udara. Perjalanan udara saya tempuh dari Jakarta menuju Balikpapan, dilanjutkan perjalanan menggunakan pesawat jenis ATR untuk tiba di Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selamat datang di Berau, Makassar. Nah, akhirnya kita sampai setelah perjalanan yang cukup panjang tadi dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan dan kita saat ini udah nyampe di Berau. Untuk tiba di Kepulauan Derawan, perjalanan pun masih cukup panjang. Saya harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil kurang lebih 2,5 jam untuk tiba di Tanjung Batu. Dari Tanjung Batu, saya pun menyewa sebuah speedboat untuk menyeberang ke Kepulauan Derawan. Pulau pertama yang akan saya singgahi ialah Pulau Maratua. Dalam perjalanan saat hampir tiba di Maratua, saya disapa sekelompok mamalia yang ramah. Biasanya lumba-lumba muncul ke permukaan di pagi hari saat arus gelombang tidak terlalu tinggi. Saya pun sangat beruntung. Lumba-lumba ini seolah menyambut kedatangan saya di Pulau Maratua. Setelah menempuh perjalanan menggunakan speedboat selama kurang lebih 1 jam, tibalah saya di Pulau Maratua. Dalam kunjungan saya ke Pulau Maratua, saya memilih menginap di Maratua Paradise Resort. Penginapan ini dibangun menggunakan bahan dasar kayu. Sebagian unitnya dibangun di atas air. Tak heran Maratua Paradise Resort disebut-sebut sebagai Maldives-nya Indonesia. Sayangnya saya tidak bisa merasakan sensasi tinggal di water villa karena sedang penuh. Tak masalah, akhirnya saya menempati sebuah villa di tepi pantai atau beach villa. Saat ini saya mau mengajak pemirsa di rumah untuk menyelami keindahan bawah laut Pulau Maratua. Saya pun tak sabar untuk terpukau dengan keindahan alam bawah laut Kepulauan Derawan. Setelah semua peralatan diving lengkap, saya pun menumpangi speedboat untuk menuju ke Pulau Sangalaki. Waktu tempuh dari Pulau Maratua menuju Pulau Sangalaki kurang lebih 50 menit. Tempat dive site-nya Coral Garden. Oke. Ini semuanya coral di sini, tidak dalam, ya. I'm ready to getting wet. Banyaknya terumbu karang menjadikan Coral Garden sebagai tempat kesenangan bagi ikan-ikan kecil. Tak hanya kaya akan keindahan terumbu karang, Coral Garden di Pulau Sangalaki juga memiliki biota laut lainnya yang beragam. Di antaranya saya bertemu dengan lionfish, spesies ikan yang dikenal dengan durinya yang panjang dan beracun. Dari kejauhan saya melihat seekor ikan dengan warna dan corak yang sangat menarik, sedang asyik mengunyah terumbu karang. Ya, apalagi kalau bukan clown triggerfish. Belum selesai mengagumi keindahan biota laut, tiba-tiba seekor parimanta menghampiri saya.
Sambil mengibaskan siripnya, parimanta ini seolah mengajak saya menari bersama. Ya, parimanta atau manta ray merupakan spesies yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Pulau Sangalaki. Ikan ini menunjukkan perilaku bersahabat dengan para penyelam, namun penyelam harus berhati-hati karena parimanta hidup di arus yang kencang. Usai diving, perut saya pun terasa sangat lapar. Barbecue di tepi pantai merupakan ide terbaik untuk menikmati santap malam di pulau. Ready for dinner. Saat saya menginap di Maratua Paradise Resort, memang tempat ini sedang ramai-ramainya dikunjungi wisatawan. Di antaranya rombongan turis dari Italia dan Tiongkok. Nah, saat ini sudah bersama saya Bapak Samsul Bahari sebagai Direktur PT Maratua Paradise. Salah satu yang paling menarik di Maratua Paradise Resort ini kan water villanya. Jadi yang paling populer sekarang ini adalah water villa. Karena menurut pengamat kita bahwa water villa ini bisa menarik lebih banyak pelancong dibanding beach chalet. Travelers, di pagi hari yang begitu cerah ini, saya menyempatkan diri melihat langsung aktivitas masyarakat nelayan yang menjadi mayoritas mata pencarian di Kota Baru. Inilah pasar ikan kemakmuran. Sesampainya di sana, suasana bongkar muat dan jual beli ikan begitu riuh. Kehidupan nelayan dan pasar ikan di pagi hari memang tak terpisahkan. Tampak sebagian pedagang ikan menanti kapal nelayan kembali ke daratan. Ada pula yang selalu semangat memikul atau mendorong gerobak penuh ikan dari mereka yang baru tiba dari melaut sejak malam harinya. Kalau ini akan merah. Tak hanya nelayan, daerah pesisir juga merupakan surga bagi para penderes nira yang menggantungkan hidupnya dari gula aren. Sebagian warga di Kota Baru pun juga menjadi petani aren. Gula aren diproduksi dengan cara yang masih sangat tradisional. Saya sempat menjumpai Puah Bahar yang sehari-harinya menderes nira sekaligus pembuat gula aren. Mata pencaharian lainnya bagi warga yang bukan tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah memproduksi gula aren. Nah, kegiatan ini bisa juga menjadi destinasi wisata bagi Anda travelers yang suka ataupun penasaran dengan aktivitas dari warga lokal. Karena tidak hanya melihat, tapi kita juga bisa ikut dalam proses pembuatan gula aren ini. Nah, saat ini prosesnya adalah setelah nira dikumpulkan dari pohon, setelah itu dimasukkan ke dalam wajan dan kemudian dimasak menggunakan tungku tradisional, dan ini harus diaduk terus-menerus ya Pak, selama berjam-jam sampai mau diangkat ini? Sampai mengental seperti ini, sudah mengental. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan beberapa menit. Setelah itu gula aren pun siap untuk dijual. Berkunjung ke Kota Baru rasanya tidak lengkap apabila belum menyambangi salah satu kampung tradisional suku Bajau. Saya senang sekali nih dapat kesempatan pergi ke kampung suku Bajau di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Lebih dari 8.000 jumlah penduduk tinggal di Desa Rampa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Di sini saya melihat berbagai kearifan lokal dan kegiatan yang dilakukan oleh warga suku Bajau sama. Salah satu suku yang paling banyak tersebar di wilayah kepulauan adalah suku Bajau. Nah, beruntung saat ini saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu kampung Bajau yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ternyata ramai dan juga luas banget kampungnya. Saya akan mengajak Anda, travelers, untuk mengunjungi dan melihat bagaimana aktivitas sore di Kampung Bajau, Kalimantan Selatan ini. Tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh seorang guide, yaitu Bang Fitri. Ya. Bang, langsung aja yuk ajak saya untuk muter-muter lihat di Kampung Bajau ini. Ayo kita. Langsung aja Bang.
Bang, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung di sini? Karena di sini Kota Baru ini beda dengan kabupaten lain ada di Kalimantan Selatan. Kita ada 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Suku Bajau ini cuma ada di Kabupaten Kota Baru, sehingga merupakan daya tarik sendiri bagi masyarakat luar. Keunikannya mereka ini mempunyai suatu ritual upacara adat selamatan laut yang biasa mereka laksanakan 1 tahun sekali. Uniknya ada kan kepala adat itu namanya Sandro. Sandro itu begitu menancapkan seperti bambu ancak, dikasih air, areal ancak ini semua air itu jadi tawar semua. Mereka pada lompat ke laut untuk mengambil air itu cuma sekian menit. Air itu diharapkan menjadi penawar kesembuhan, kesehatan dan macam-macam bagi mereka. Itu uniknya di sini. Memang suku Bajau itu warganya lebih banyak tinggal di atas laut begini. Iya. Mereka aktivitas harian hari-hari mereka ya hampir mayoritas semuanya lah 100% itu mereka di laut. Ya kalau sore seperti kita lihat tadi ibu-ibu tadi kan mereka aktivitas di depan rumah, anak-anak ramai apa segala. Mungkin seperti itu. Bercengkrama gitu ya. Ya, benar-benar. Menarik banget sih, Bang. Ya. Masyarakat suku Bajau memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut dan tinggal di rumah-rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari kayu. Begitupun juga dengan lantai rumah penduduk suku Bajau yang seluruhnya terbuat dari bahan papan kayu sehingga kokoh untuk dipijak. Beberapa di antaranya tampak ibu-ibu yang sedang menjemur ikan hasil tangkapan untuk dijadikan ikan asin yang juga siap untuk dijual ke pasar tradisional sekitar. Sungguh pengalaman yang seru bisa singgah di desa ini karena hampir setiap aspek kehidupan masyarakat yang saya temui berhubungan dengan kehidupan laut. Karena tinggal di perairan laut, kegiatan sehari-hari suku Bajau didukung oleh transportasi air berupa perahu. Perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran rumah mereka. Selain sebagai alat transportasi, perahu-perahu juga digunakan oleh masyarakat suku Bajau untuk mencari nafkah. Usai memancing ikan di laut, aktivitas warga di Kampung Bajau ramai sekali. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh suku Bajau. Apabila beruntung, Anda bisa juga menjumpai upacara adat suku Bajau sama dengan tradisi yang mereka miliki. Sore hari, sembari berjalan menuju jembatan baru di Kampung Bajau ini, dari kejauhan terdengar lirih suara nyanyian dan musik tradisional masyarakat Bajau. Kesenian suku Bajau merupakan bagian dari warisan yang menjadi salah satu perhatian. Seperti misalnya musik alahai yang merupakan musik tradisional suku Bajau sama di desa Rampa ini. Senandung alahai yang dipopulerkan oleh Muhtar Wangi menggunakan alat musik panting ini biasanya dinyanyikan untuk menemani saat mencari ikan. Inilah yang menjadi suatu hiburan bagi setiap tamu yang berkunjung. Seru sekali pengalaman saya hari ini di Kampung Bajau yang ditutup dengan alunan merdu lagu dan musik tradisional yang merdu. Begitu banyak hal menarik yang tentu saja dapat dikemas menjadi objek wisata yang menarik. Setelah ini, saya akan ajak travelers untuk melihat keindahan wisata pantai yang dimiliki oleh Kota Baru. Sesaat lagi, tetap di Journey Way to Explore. Satu hewan yang terbesit di kepala saya ketika mendengar kata Kalimantan Tengah, yes, orang utan. Gak sabar banget lihat orang utan secara langsung di hutan. Masih bersama Purwanti sebagai tour guide kami, perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting kami lalui dari Dermaga Kumai, Kota Waringin Barat. Perjalanan menuju ke sana akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Karena kami akan bermalam di kapal Klotok Wisata.
Akhirnya kita berangkat dengan kapal ini menuju Tanjung Puting. Kalau misalnya lihat di maps ini sih, kita nanti akan masuk ke Sungai Sekonyer. Selama perjalanan itu pun nanti akan bertemu tuh sama binatang-binatang liar yang ada di situ. Sepanjang perjalanan kami menyusuri Sungai Sekonyer dengan berbagai pemandangan flora dan fauna. Ya, ini dia yang selalu menyapa kami. Hai bekantan. Banyak sekali ya. Jadi bekantan ini kerap berkelompok. Selain itu juga ada burung yang sangat cantik, yaitu Raja Udang. Terus menyusuri sungai, kami pun bertemu Asian Black Hornbill. Kalau beruntung dan air sungai surut, maka pengunjung dapat bertemu buaya yang melintas ataupun sedang berjemur. Aktivitas pertama yang langsung kami lakukan adalah ke feeding station untuk melihat orang utan yang datang makan pisang. Tak lama berjalan, kami sangat-sangat beruntung dapat bertemu orang utan bernama Rika. Saat itu Rika sedang berada di batang pohon dekat jalur trekking. Kami pun tetap sedikit takut ya kalau dekat dengannya. Bagaimanapun mereka tetaplah liar dan sudah berada di alamnya atau di hutan. Sejenak kami mengabadikan momen mahal ini dan melanjutkan perjalanan walaupun Rika sempat merasa terancam. Begitupun kami yang awam ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke feeding station dengan berjalan kaki selama 10 menit. Waktu makan orang utan di Pondok Tanggui ini dimulai pukul 9 pagi. Namun sayangnya kami melihat hanya sedikit orang utan di sini. Ya info Mbak Ipung, kemungkinan bertemu orang utan itu from zero. Bisa saja nggak lihat sama sekali. Jadi pisang yang disajikan Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan nutrisi tambahan. For have a tour for see the orangutan? Yes, this is my first time. Okay. Do you have a dream for see the orangutans or just curious or what? I was a bit curious about this one and I got a recommendation from a friend in Jakarta. Okay. It's nice to see that there's still a place for orangutans where they can live in freedom and here are not that much humans who are hunting them or something like that. Orang utan liar tetap bergantung pada makanan di dalam hutan seperti buah, kulit pohon, daun, dan rayap. Apabila di dalam hutan sedang panen buah, maka orang utan tidak akan ke feeding station. Usai feeding time di Pondok Tanggui, kami akan melihat feeding station lainnya yaitu Tanjung Harapan. Perjalanan kami lanjutkan. Kapal ini terbuka, terdapat meja makan untuk menyantap makanan mulai sarapan hingga makan malam. Dalam perjalanan kami pun akan menyantap makan siang dengan beragam menu yang pastinya akan memanjakan perut yang sudah mulai lapar. Tak terasa kami sudah sampai di Tanjung Harapan. Yang terpenting ialah tetap jaga jarak aman jika melihat orang utan setidaknya 5 meter. Kita langsung pindah aja, jangan stay di situ. Takutnya dia pi atau pu, atau kita kejatuhan rantingnya. Tamu yang datang disarankan tidak membawa makanan atau minuman agar tidak menarik perhatian orang utan. Mereka pergi. Kan mengganggu. Keberuntungan kembali menyertai kami. Ternyata di Tanjung Harapan ini banyak sekali orang utan yang datang ke feeding station. Setelah dia mengamati orang utan, ternyata mereka mengambil banyak pisang, lalu membawanya ke bagian atas pohon. Orang utan
ini tidak suka eye contact dengan manusia. Mereka bisa saja marah dengan mengeluarkan bunyi. Udah. Tuh. Udah. Walaupun beda ya. Itu dia marah tuh. Udah potekin ranting. Nanti kalau misalnya dia bete beneran dilempar ke orang yang di bawah. Tadi udah gitu soalnya. Nah itu masih megang rantingnya tuh. Tuh kan. Tanjung Puting menjadi satu-satunya di dunia sebagai tempat peluang terbesar untuk menyaksikan orang utan secara liar. Hingga saat ini, wisatawan yang datang 80% ialah wisatawan asing. Walaupun masa pandemi seperti saat ini, Mbak Ipung ternyata juga merasakan manfaat jaringan internet yang baik dengan platform digital untuk kembali menggiatkan potensi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan mengasah kemampuan berbahasa Inggrisnya secara online bersama tutor dari Jakarta berkat bantuan pemerintah yang memberikan pelatihan bahasa Inggris secara gratis bagi para pelaku pariwisata di daerah. Kebetulan tahun kemarin itu aku ada diberi informasi dari pemerintah, ada kursus gratis itu di Ayo Belajar selama 4 bulan. Untuk belajar apa saja di situ, Mbak? Waktu itu bahasa Inggris. Karena memang di sini 80% mancanegara ya. Betul itu sekali. seperti apa? Apakah dari cara berkomunikasi, cara menjelaskan, apa kita yang dipelajari? Kalau untuk yang di Ayo Belajar sendiri, terutama sih skill bahasa Inggrisnya yang perlu ditingkatkan ya. Jadi mengenal banyak vocabulary, terus bagaimana cara berkomunikasi secara tepat dengan bahasa Inggris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.